Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminuddin SPDI, mahasiswa PPG UIN Palu dalam jabatan tahun 2022 akan menyampaikan materi tentang Khulafaur Rasyidin. Oleh karenanya, untuk menyampaikan materi ini selanjutnya akan disampaikan di materi berteaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar materi tentang Khulafaur Rasyidin pada semester yang kedua. Tapi sebelum Pak menyampaikan materinya, lebih dahulu kita berdoa dulu. Saya minta Pak kelas Inayah untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan tadi menjadi semangat kita untuk belajar. Untuk selanjutnya menjadi penyemangat kita, marilah kita menyanyikan lagu bahasa Indonesia Raya. Sekali lagi saya mohon Pak kelas Inayah untuk memimpin temannya. Teman-teman, agar balik kita semangat, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya tadi, mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk terus selalu dalam belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, Bapak akan absen dulu ya. Kita mulai dari absen pertama. Semuanya sudah masuk ya? Tidak ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya? Atas nama Eva Manda ya, keterangannya sakit. Kemudian dari Purnama ini keterangannya sakit. Jadi semua sudah masuk kecuali yang 2 orang. Oleh karenanya marilah kita doakan temannya yang tidak masuk, yang berhalangan karena sakit. Mudah-mudahan mereka yang ini sehat kembali seperti biasa, dapat berkumpul belajar ya. Amin. Kita doakan mudah-mudahan mereka sehat. Amin ya. Kemudian anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang materi Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita lanjutkan materinya tentang Khulafaur Rasyidin, kemarin minggu yang telah lalu kita sudah belajar tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Ada yang masih ingat tentang materinya dakwah, bagaimana dakwah Nabi Muhammad di Mekah? Saya Pak, Ya. secara sembunyi-sembunyi. Bagus. Kemudian yang kedua, ada strategi Nabi dakwah. Coba Inayah. Dakwah secara terang-terangan. Bagus, dakwah secara tenang. Ya, kalau tadi sudah dijawab sama teman-temannya, sama Aisyah dengan Inayah, maka untuk lebih meningkatkan pemahaman anakku sekalian, Pak akan sampaikan kompetisi dasar dulu dari materi ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, menceritakan kisah para khalifah pada periode Khulafaur Rasyidin. Kemudian tujuan pelajaran ini yang pertama adalah mendeskripsikan berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai kemajuan
yang dicapai umat Islam pada masa Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, menganalisis berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat, mendiskusikan berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Islam yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Pada masa kekhalifahan ini, kepemimpinan baginda Rasulullah diteruskan oleh keempat orang sahabatnya. Kami akan merangkum sosok para khulafaur rasyidin, di antaranya: 1. Masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan seorang anak dari Abu Muhammad. Anak-anakku sekalian, setelah kita bersama-sama menyaksikan video tentang Khulafaur Rasyidin, maka untuk melanjutkan materi ini sesuai dengan materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita akan menggunakan metode diskusi. Oleh karenanya, untuk memanfaatkan waktu, silahkan dari ketua kelompok masing-masing untuk maju ke depan untuk memaparkan materinya masing-masing. Silahkan ketua kelompok. Sejarah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Menurut bahasa, khulafa adalah jamak dari kata khalifah, artinya pengganti. Sedangkan ar-rasyid adalah jamak dari kata ar-rasyid yang artinya orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka khulafaur rasyidin berarti orang-orang pengganti yang mendapat petunjuk. Model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. 1. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah pertama Abu Bakar diangkat berdasarkan musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar secara mufakat. Adapun kesepakatan tersebut karena Abu Bakar adalah: A. Orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Miraj. B. Orang yang menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. C. Imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW ketika sedang sakit. D. Orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Prestasi Khulafaur Rasyidin. 1. Prestasi Khalifah Abu Bakar. Adapun prestasi Khalifah Abu Bakar terdapat umat Islam antara lain: A. Melangkai kelompok pembangkang. B. Kodifikasi Al-Quran. C. Perluasan nilai Islam. Anakku sekalian, setelah kita mendengarkan masing-masing kelompok, baik dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 mempresentasikan materinya masing-masing, maka kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Oleh karenanya disilahkan kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompoknya masing-masing. Silahkan kelompok 1. Saya akan memberikan pertanyaan pada kelompok 2. Ya. Seorang budak yang berhasil membunuh Khalifah Umar bin Khattab bernama? Saya dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Jawabannya adalah Ibnul Muljam. Ya, untuk kelompok 2 silahkan diberikan pertanyaan ke kelompok 1. Saya akan bertanya kepada kelompok pertama. Pengertian Khulafaur Rasyidin adalah? Saya dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Ya. Para khalifah yang mendapat petunjuk. Ya, bagus. Anak-anakku sekalian, jadi dengan berakhirnya diskusi tadi, ya, Pak sebagai guru SKI ya di kelas 7 ini sangat luar biasa senangnya. Kenapa? Karena semua pertanyaan teman-teman kalian bisa jawab. Oleh karenanya, mari kita beri aplaus kepada teman-teman yang bertanya, kemudian teman-teman yang mampu menjawab dengan baik dengan ucapan kamu hebat disertai dengan tepuk tangan. Mulai. Kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat.
Kemudian Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang kedua terpilih sebagai khalifah. Beliau ini adalah salah satu sahabat Nabi yang mendapat gelar Al-Faruq. Kemudian khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Jadi sahabat Nabi Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat Nabi yang paling tegas, ya, tegas, kuat. Nah, inilah makanya ketika Umar bin Khattab masuk Islam, beliau itu mendapat gelar Al-Faruq, yang ini pembeda dari hak dengan yang batil. Jadi beliau dengan tegas, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi beliau bawa dengan baik dalam kehidupannya ketika beliau menjadi seorang khalifah. Kemudian khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Salah satu sahabat Nabi adalah yang sangat kaya, dermawan, kemudian pemalu. Beliau ini adalah salah satu sahabat Nabi yang mendapat gelar Zunnurain. Jadi begitu luar biasanya khalifah Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga dari khalifah setelah Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ini adalah sebagai penutup dari Khalifah Rasyidin. Jadi Ali bin Abi Thalib ini khalifah yang keempat. Jadi Khalifah bin Abi Thalib ini adalah ponakan Nabi Muhammad. Jadi beliau diangkat menjadi khalifah ketika berakhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib dalam masa pimpinannya tidak seperti khalifah-khalifah sesudahnya. Jadi Khalifah bin Abi Thalib ini banyak menghadapi rintangan, terutama baik dari umat Islam pada saat itu. Barangkali untuk lebih lanjutnya, silahkan anakku mempelajari, ya, membuka bukunya tentang Khulafaur Rasyidin untuk meningkatkan kemampuannya. Kemudian sebelum kita akhiri, materi yang kita akan lanjutkan minggu depan adalah tentang materi prestasi Khulafaur Rasyidin. Ya, silakan anak boleh dibuka semuanya untuk meningkatkan pemahamannya. Oleh karenanya, sebelum kita tutup materi ini, kita akan tutup dengan sama-sama berdoa. Kita mohon kepada Bapak Kelas Inayah untuk pimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillah.